Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Baik, sebelum kita mulai layanan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi kelancaran saat melakukan acara tersebut. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua karena telah mau hadir dan mau mengikuti layanan bimbingan kelompok ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Baik, sebelum memasuki acara layanan bimbingan kelompok ini, teman-teman udah tahu belum apa itu bimbingan kelompok? Belum. Baik, saya akan menjelaskan apa sih itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu adalah teknik atau layanan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, lalu timbul pertanyaan lagi, apa sih tujuan dari bimbingan kelompok ini? Teman-teman udah tahu? Belum. Jadi tujuan dari bimbingan kelompok ini yaitu yang pastinya untuk menambah wawasan dan informasi, dan juga untuk mengembangkan kemampuan berbicara verbal kalian terhadap sesama teman, dan juga melatih kalian untuk berpendapat dan juga mengeluarkan ide-ide kalian. Baik, sampai sini sudah paham? Baik, terlepas dari pengertian dan tujuan, terdapat asas-asas di dalamnya. Yang pertama yaitu asas keterbukaan dan jadi saya harapkan pada teman-teman semua agar bersifat terbuka dan aktif dalam mengikuti hal ini, sehingga mau mengeluarkan ide-ide serta pendapat kalian. Dan juga di dalam asas ini, dalam bimbingan ini terdapat asas kerahasiaan. Tidak dapat dipungkiri, mungkin dalam acara ini bisa jadi ada suatu hal pribadi yang tidak layak diketahui oleh orang luar. Jadi kita berkomitmen untuk menjaga rahasia dalam kelompok ini. Semuanya setuju? Setuju. Baik, saya akan menjelaskan tata cara layanan bimbingan kelompok ini. Jadi yang pertama yaitu kita duduk setengah lingkaran seperti kita lakukan ini, yang berjumlah minimal 8 orang sampai lebih. Dan juga di dalam bimbingan kelompok ini terdapat PK. Apa sih itu PK? PK itu adalah pimpinan kelompok. Terlepas dari PK juga ada anggota. Dan juga apabila teman-teman ingin berpendapat, silahkan mengangkat tangan teman-teman sekalian. Baik, sampai sini paham? Paham. Baik. Apakah teman-teman siap untuk acara selanjutnya? Siap. Oke, tapi sebelum memasuki acara selanjutnya, alangkah baiknya kita berkenalan dulu untuk mempererat hubungan di antara kita. Baik. Baik, mungkin saya contohkan dimulai dari saya. Jadi kita menyebutkan nama, kelebihan dan kekurangan. Jadi saya akan mencontohkan begini. Nama saya Sarfi Nugroho. Kelebihan saya risih dengan hal yang kotor, dan juga kelemahan saya yang menunda-nunda tugas. Mungkin begitu contohnya. Cukup satu saja, kelebihan dan kelemahan. Jadi siapa yang ingin memperkenalkan lebih dahulu? Dari tadi kan gini. Sukarela saja, sukarela. Baiklah, oke, saya jawab. Sukarela. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Kelebihan saya suka membaca. Kekurangan saya orangnya malas. Oke, ada lagi yang memperkenalkan diri? Saya Ella Ranawati. Kelebihan saya juga sama kayak dia, kayak Novi. Saya suka membaca. Terus kekurangan saya sering lupa sama waktu. Oke, baik. Selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Kurnia Rizky. Kelebihan saya suka menulis. Saya suka menulis puisi, cerpen gitu. Kekurangan saya
Selanjutnya ada yang ingin mengenalkan lagi? Perkenalkan, nama saya Fajar Maulana. Kelebihan saya tidak bisa melihat orang-orang yang sedang meracik bumbu, sedang masak gitu. Jika saya melihatnya, saya pasti ingin ke sana gitu. Kemudian kekurangan saya yaitu saya itu mudah pesimis, tidak percaya diri, kemudian sulit bergaul. Oke, mantap sekali. Nah, selanjutnya ada lagi. Kenalkan, nama saya Aisyah Saputri. Kalau kelebihan saya sih belum tahu ya kelebihan dari diri saya, tapi saya itu lebih suka hal-hal yang berbau seni, kayak seni musik, seni tari. Saya lebih suka hal-hal yang berbau seni. Terus kekurangan saya itu saya tuh orangnya sama kayak lupa, malas, dan saya itu juga orangnya sulit bergaul. Oke, terima kasih Mbak Dayu. Selanjutnya, Baiklah, saya ini Angga ini. Kelebihan saya suka tidur. Kelemahan saya suka tidur. ya nggak apa-apa. Suka tidurnya suka kelewatan gitu. Terus maksudnya lebih dari porsi orang tidur itu. Dia kan 8 jam. Iya. Terus kekurangan saya suka malas. Terus saya kurang percaya diri, kurang bergaul. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, yang ingin pertama lagi. Oke. Perkenalkan, nama saya Anika Yulianti. Kelebihan saya bisa ngerjain tugas sambil nyanyi. Kekurangan saya itu orangnya susah beradaptasi sama lingkungan baru. Oke, terima kasih. Selanjutnya, terakhir. Perkenalkan, nama saya Andriani. Kelebihan saya kelebihan lemah. Oke, tidak apa-apa. Kelebihan saya enggak, itu tadi enggak. Kita kurang tulang. Timbul. Kelebihan saya bisa masak air. Intinya saya bisa masak. Kekurangan saya, ya kalau masak ya buat diri sendiri. Nggak mau bagi-bagi. Oh, Beli. Garis bawahi ya, cuma makanan doang. Yang lainnya enggak. baik. Nah, semuanya sudah pada memperkenalkan diri. Sebelum kita beranjak ke cara selanjutnya, bagaimana kalau kita bermain game sebentar? Ya, boleh. Oke. Kita akan bermain tebak gerak. Nah, jadi saya akan menjelaskan bagaimana tata cara bergerak. Jadi nanti salah satu di antara kalian akan memperagakan gerakan sesuai dengan, nanti saya memberikan kertas yang berisi suatu kata, sehingga teman kalian salah satu akan memperagakannya. Lalu sisanya akan menjawab apa sih yang diperagakan tersebut. Oke. Kita mau bertanya, Nah, ada rewardnya enggak? rewardnya setelah kegiatan nyaman. Oh, amin. Yes. Oke. Semangat. Jangan. Baik. Baik, kita akan mulai. Oke. Siapa yang bersedia untuk memperagakan? Anika. Cowok aja. Iya mau lah. Yang mau. Ya, aku nggak apa-apa. Nah, oke. Emang aku bisa. Kalau kalian nggak bisa jangan salahin aku. Kamu sampai jam. Jangan nengok aja, Ibu yang sudah. Ini juga ini. Enggak, Kiki nggak boleh. Awas matanya. Wih, takut. Nah, nanti ketahuan nggak kak sama Kiki? Aman. Ya Allah, bisa
bisa hanya coba kasih. Nanti enggak siapa? Coba dikasih di kubur enggak? Wah. Coba tahu. Ayo. Kamu udah baca ya Kak? Oke, baik. Kita mulai. Oke. Saya. Kak aku. Cinta kamu. Aku berhasil. Yang susah dong. Yang mana deh? Yang susah dong. Itu bukannya masih latihan atau Latihan. Oh iya latihan. Oke latihan. Oke. Kita mulai. Aduh bentar. Aku capek. Oke, siapa yang mau praktek lagi? Aku jawab. Nah, Nono. Masuk ya, Mbak. Nah, Pak, situ. Nampak kan kali ya? Oh, enggak kan? sama? Ih, bisa dibaca itu. Aku gak ada apa-apa, Nom. Aku juga enggak. Aku. Ya, Oh iya, coba. Nah, bentar. Lagi. Ini apa ya? Hewan. Satu kata ya? Hewan tahu. apa? Tahu. Kelinci berjalan. Oh, kasih tahu berapa kata gitu nah. 3 kata. Aku bersembunyi di karpet. Bukan karpet. Mau makan? Nah, coba gerakan lagi. Ya, apa juga. Ya, apa? Aku nggak tahu. Apa sih? Aku pemalu. Aku buaya. Aku tahu. Aku buaya darat. Iya kan? Oke. Searching deh coba. Nambah buaya. Iya. Terus aku buaya darat. Nambah buaya. Oke, mungkin cukup permain dari kita ya. Apakah semuanya dari Lex? Oh ya udah cari banget masuk sampai panas. Udah meleleh. Oke. Baik, apakah teman-teman sudah siap untuk jawabnya? Ya. Oke, baik. Di dalam layar ini sudah dijelaskan tadi terdapannya PK, yaitu pimpinan kelompok. Yang berperan sebagai pimpinan kelompok yaitu saya sendiri. Dan kita akan memilih topik, yaitu topik tugas. Tugas PK ini adalah untuk memilih topik tersebut. Jadi saya akan memilih topik tentang kenakalan remaja di sekolah. Oke, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu sih kenakalan remaja di sekolah. Jadi kenakalan remaja di sekolah itu adalah suatu bentuk aktivitas atau tindakan atau perbuatan yang melanggar norma-norma atau peraturan yang ada di sekolah. Baik, mungkin dari pengertian ini timbul suatu pertanyaan. Apa sih contoh-contoh dari kenakalan remaja di sekolah tersebut? Baik, apakah ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Oke, baik. Contohnya kenakalan remaja di sekolah. Kalau zaman sekarang pasti merokok. Oke. Saya kalau menurut saya itu kenakalan remaja itu mungkin bolos sekolah. Saya dulu ya. Oke. Menurut saya kenakalan remaja yang paling sering dilihat itu pacaran. Oke. Iya. Saya sering tidur di kelas. Baik, ada lagi? Itu kalau pas bolos itu nanti pasti kebanyakan dari mereka ini kalau nggak mau mix Oke. Ada lagi? ya saya melanjutkan dari tadi kan ngomik itu kan narkoba kan. Nah, maksudnya kalau misalnya anak-anak remaja tuh penasaran sama hal-hal yang berbau gitu.
Apakah lagi? Kalau saya biasanya tuh orang apa? Kebanyakan orang kota sih, kayak tawuran. Oke. Baik, teman-teman semua kan sudah menjelaskan apa contoh-contoh dari kenakalan remaja tersebut. Di antaranya tawuran, minum keras, merokok, bolos, tidur, dan lain-lain. Jadi diharapkan dengan menyebutkan contoh-contoh ini, teman-teman bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Baik, sampai sini paham? Baik, setelah kita mempelajari tentang pengertian serta contoh-contoh dari kenakalan remaja ini, nah, timbul lagi satu pertanyaan, apa sih dampak dari kenakalan remaja di sekolah ini? Baik, apakah ada yang terlebih dahulu? Oke, silakan. Tadi kan disebutkan contohnya itu kan yang merokok lah, terus ada yang bolos, terus juga tidur di kelas dan lain sebagainya. Itu dampaknya pasti yang pertama ke akademik ya guys ya. Jadi nilainya pasti jadi merosot, terus belajar jadi males, terus kayak nggak ada semangatnya gitu buat sekolah. Terus biasanya kalau misalnya udah terjangkit tuh yang kayak yang masalah-masalah tuh biasanya tuh jadi kayak sama orang tua juga ngelawan itu pas jadinya. Terus pengaruh temannya juga jadinya ya udah dampaknya tuh ya ngerugiin diri sendiri lah. Oke. Bagus pada Kiki. Mungkin ada lagi? Lagi beberapa? Baik. Kan tadi akademiknya udah disampaikan sama Kiki. Iya. Menurut saya dampak yang juga bakalan terlihat dari kenakalan tersebut itu kayak kondisi dia di lingkungan gitu. Kayak baik lingkungan pertemanan di sekolah maupun juga pertemanan di rumah ataupun lingkungan bermasyarakat di rumahnya. Karena biasanya kalau yang orang-orang yang misalnya di sekolah kayak gitu sering bolos, ngerokok di sekolah, terus kayak minum minuman keras kayak gitu atau yang ngelem-ngelem dan sebagainya itu pasti dia tuh lingkungannya ya orang-orang itu aja, nggak akan bisa bersosialisasi sama lingkungan yang selain itu. Maksudnya bisa sih, tapi kayaknya kemungkinannya itu sangat kecil karena lingkungan di luar itu kan nggak kayak dia. Oke, bagus sekali pada Mbak Ana. Ya. Baik. Mungkin ada lagi yang benar. Oke, pada Kak. Mungkin kan kalau kenakalan remaja biasanya yang dari internal itu bisa mempengaruhi orang lain juga. Biasanya kayak gitu sih. Kayak misalnya kita nih, kan bersosialisasi kan banyak. Misalnya kan kita ada dua, di sini baik, di sini tidak. Kita kan pasti ngikut yang sini karena rata-rata namanya juga ya enakannya yang sini kan. Nah gitu pasti kan. Jadi kalau misalnya kita tuh jadi waktu kita masuk ke daerah yang baik itu tadi, kita malah memberikan dampak yang buruk. Bagus sekali pada Kak. Apakah ada yang benar lagi? Mungkin menurut saya dampak yang ditimbulkan dari kenakalan remaja ini mungkin rusaknya masa depan. Tidak menutup kemungkinan bahwa masa depan orang-orang itu kalau dia mau berubah, oke, dia berubah ke yang baik. Tapi kalau dia tidak berubah, masa depannya pun mungkin masih kurang. Bagus. Mungkin ada yang ingin berbentuk lagi? Saya Baik. tadi kan udah disebutin dampak akademik, terus dampak sosial, terus dampak buat masa depannya juga. Terus ini buat diri sendiri aja lah dampak ke fisiknya. Kalau misalnya yang merokok ataupun narkoba pasti kan dampaknya dia berat badannya turun banget kan drastis. Terus juga mungkin terjadi kesehatannya yang dia mungkin jadi kena sakit sesak nafas atau yang lain sebagainya. Terus juga biasanya kan misalnya narkoba itu jadi kecanduan, itu lah juga tidak bagus. Terus biasanya kan anak remaja tuh suka nggak sih yang apalagi yang cowok kayak yang kemarin lagi viral tuh namanya Gisel. Nah itu pasti kan kalau kita nonton kayak gitu otaknya tuh jadi itu nggak sih, jadi kayak nggak bisa lagi buat fokus belajar gitu. Nah karena dia tuh udah teracuni lah yang kayak gitu tuh. Jadi memang kan harus dilawan banget gak sih yang kayak gitu tuh, karena itu tuh bisa merusak saraf-saraf gitu. Ya kalau saraf itu kan, nah jadi dampaknya tuh banyak banget lah. Oh iya benar. Betul. Ringan saja. Kayak Oke. Bagus, saya apresiasi semuanya telah aktif dan telah mengeluarkan pendapatnya.
Mungkin setelah kita mengetahui dari dampak kenakalan remaja di sekolah ini, mungkin ada yang tahu nggak apa sih solusi agar bisa mencegah kenakalan remaja itu? Mungkin ada yang berpendapat? Saya menawarkan dua solusi. Yang pertama itu kembali ke banyak yang bilang kembali kepada diri sendiri itu nggak terlalu efektif. Tapi kalau menurut saya dorongan dari diri sendiri itu akan lain halnya dengan dorongan dari siapapun. Yang pertama. Yang solusi yang kedua itu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengetahui atau mengakui bahwa itu perbuatan adalah perbuatan yang dosa, dan dilakukan itu akan menimbulkan mudaratnya. Mudaratnya artinya dia menimbulkan hal yang tidak baik. Saya itu sih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Baik, terima kasih, bagus sekali pendapatnya. Mungkin ada yang lain yang berpendapat? Yang lain. Oke. Jadi ngomong kata lain. Kita harus bisa memilih lingkungan. Maksudnya bukan sembarang berteman sih, tapi boleh berteman sama orang yang kayak itu nggak apa-apa, berteman sama orang yang perokok, berteman sama orang yang memakai itu nggak apa-apa, karena kan pemakai itu bukan berarti harus kita jauhi kan. Tapi kita harus bisa memilih tindakan mana sih yang bisa kita tiru, tindakan mana sih yang nggak bisa kita tiru. Apalagi kan kita udah besar nih, seharusnya kan kita juga bisa memilih, oh ini kayaknya buat aku nggak bagus deh, kayaknya nanti aku bakalan jadi rusak deh kalau kayak gitu. Terus sih kita harus kayak pandai-pandai memilih contoh yang akan kita gunakan untuk kehidupan kita. Oke. Mungkin ada yang ingin berpendapat lagi? Baik, silakan. Mungkin bisa dilakukan lebih banyak hal-hal positif sih pastinya. Soalnya kan kalau misalnya kita ngelakuin hal positif kan kadang juga berpengaruh bagi kita sendiri. Ya meskipun kita bisa dikatakan sih setiap orang pernah melakukan hal positif atau negatif pernah. Tapi kalau dari hal kenakalan remaja, kalau dipikir-pikir itu tuh hampir mungkin rata-rata remaja pernah melakukannya. Berarti kan kita harus gimana sih buat menanggulanginya itu, ya mungkin bisa kayak kita mencari hobi baru, tapi yang pasti itu positif buat kita. Oke. Bagus sekali tadi. Mungkin ada yang terakhir pendapat? Oke, silakan. Kan faktor-faktor yang bisa menumbuhkan sifat itu kan juga dari teman sebaya nggak sih? Teman sebaya itu yang pokoknya gimana kita pinter-pinternya dari teman lah, bukan berarti kita harus pilih teman, tapi juga kita tahu mana teman yang nggak ada justru dia tuh kayak bawa kita ke hal yang buruk, ya ada bagusnya kita jauhi. Terus juga kita ini kan jalan orang tua, jadi kita nggak mau kan anak kita nanti itu bakalan kayak tadi lah kita contoh tadi itu. Jadi kita sebagai orang tua tuh harus mampu kan kita sebagai orang tua merupakan pendidik pertama, pendidik primer. Jadi kita tuh yang harus menanamkan sifat agamis kepada anak kita nantinya. Terus juga kayak memberitahu sejak dini bahwa apa yang mereka lakukan itu dampaknya kayak gini loh, tapi dengan cara kasih sayang kita memberikan. Karena kadang anak-anak kayak itu tuh kadang kurang kasih sayang nggak sih, jadinya tuh ya mereka tuh kayak ngelampiasin ngelakuin hal-hal yang dilarang sama agama gitu. Oke, bagus sekali pada dan juga semuanya. Terima kasih sudah mengeluarkan pendapat kalian sangat baik dan bagus. Mungkin dari kesimpulan yang kita dapat dari kenakalan remaja ini itu dapat dari pengertian, terus contoh dampaknya serta solusi bagaimana dalam mengatasinya. Saya menyimpulkan mungkin kalian semuanya sudah paham semua. Mungkin video ini akan kita akhiri sampai sini. Tapi sebelum kegiatan ini berakhir, kakak ingin bertanya, apa sih pesan dan juga kesimpulan yang kalian semua ambil dari topik yang kita bahas? Mungkin ada yang berpendapat, silahkan berpendapat. Kalau menurut Atika, kesimpulan dari dengan
kita dari kenakalan remaja itu. Nah, kita juga udah tahu kan dampak-dampaknya itu apa. Yang jelas dampak-dampaknya tadi kan udah disebutin sama teman-teman, dan itu tuh kayaknya sih, tapi emang itu tuh kayak negatif banget gitu loh untuk diri kita masing-masing gitu. Jadi kalau bisa kita jangan sampai masuk ke ranah gitu. Terus kalau kesannya, saya senang sih ngikutin dunia kelompok ini karena gimana ya, ini kan juga bisa menambah informasi dari saya sendiri. Kalau nggak ada kayak gini juga, saya nggak akan baca-baca artikel kayak gitu, malas sih. Oke, bagus sekali. Mungkin ada yang ingin berkata lagi. Jadi kan udah disebutin tentang kenakalan remaja, itu juga saya ingin menambahkan tentang dampaknya juga. Terus kan dampaknya sebenarnya ada dampak fisik, ada dampak buat akademiknya, ada dampak buat lingkungan dan sosial dan lain sebagainya. Terus kesan misalnya berikut ini, pertama jadi kayak apa ya, melatih public speaking juga, seperti kayak bagaimana cara mengolah kata yang baik. Terus juga mengikuti kayak gini kan jadi tahu apa namanya yang sebelumnya kita nggak tahu, yang menambah pengetahuan lah. Oke, bagus sekali Kak Diki. Ada lagi mungkin? Kesimpulan dari bimbingan konseling pada sore hari ini, menurut saya itu menambah pengetahuan untuk kita atau semuanya. Terus bahwa kenakalan remaja ini memang sangat tidak baik bagi remaja. Di sini kita mahasiswa sebagai kita yang rata-rata itu di sini orang-orang ini adalah calon guru. Jadi di sini kita juga harus meningkatkan atau menipiskan gimana sih caranya untuk menipiskan angka kenakalan remaja ini. Maka dari itu mungkin kita harus membuat strategi pembelajaran yang tidak membuat bosan siswa, jadi dia tidak bolos atau nakal atau ini itu gitu, atau merokok atau yang lainnya. Kalau pesan-pesannya itu, saya senang di sini bertemu dengan orang-orang baru, saya juga bisa mengenal orang-orang baru, saya jadi seperti tadi dikatakan bahwa bisa melatih public speaking dan mengolah kata. Oke, bagus sekali kesimpulan dan saran dari Novita. Oke, sambil sini apakah ada yang ingin tanyakan? Saya apa konseling ini akan berlanjut atau bukan? Oh iya, maksud saya apa bimbingan kelompok ini akan berlanjut atau tidak? Mohon maaf saya. Oke, tentang lanjut atau tidaknya mungkin kita bermusyawarah kapan waktu dan tempat yang akan kita lakukan untuk selanjutnya. Baik, akan ada opsi ini untuk besok atau minggu depannya lagi. Kalian gimana? Saya minggu depan. Ya. Oke, semuanya Pak setuju untuk minggu depan kita melakukan bimbingan kelompok lagi. Oke. Baik, kegiatan kita akan berakhir di sini. Tapi sebelum kita berakhir, kakak akan menyimpulkan sedikit dari hasil topik yang kita bahas pada saat ini, yaitu kenakalan remaja di sekolah. Jadi kesimpulan dari topik ini adalah kenakalan remaja di sekolah ini sangatlah tidak baik bagi diri kita ataupun orang lain. Nah, oleh sebab itu, mari kita jaga bersama-sama dan mencegah agar kenakalan remaja tersebut tidak terjadi pada diri kita, keluarga ataupun teman-teman kita. Baik, mungkin cukup itu semua dari kakak. Oke. Sebelum acara ini berakhir, alangkah baiknya kita berdoa karena telah diberi pelajaran saat kita menjalankan acara ini. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa saya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua karena telah mau hadir dan mengikuti
acara layanan bimbingan kelompok ini. Tanpa kehadiran kalian semua, mungkin acara ini tidak akan berjalan lancar seperti yang kita lakukan saat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Oke, kita akan akhiri acara ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.